pagi anak-anak semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, materi ini itu penting untuk membantu kita memahami apa saja yang membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Apakah yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Tentu saja makhluk hidup itu akan bisa menanggapi rangsang dan gerak, sementara benda mati tidak. Makhluk hidup itu mencangkup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri seperti dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Baik, untuk lebih dalam, mari kita bahas satu persatu tentang ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup melakukan proses bernapas. Bernapas itu berarti menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia itu bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Sedangkan tumbuhan itu bisa bernapas dengan menggunakan stomata. Selanjutnya yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama. Di sini ada contoh yaitu hewan harimau, di mana harimau berpindah tempat dengan berjalan ataupun berlari. Sedangkan di tumbuhan juga bisa bergerak. Seperti contoh tumbuhan Venus dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga. Selanjutnya bereproduksi. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Reproduksi itu dapat dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi juga dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Contohnya seperti burung yang bereproduksi seksual berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contohnya pada tumbuhan dari tunas yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi, dan seperti pada hewan, anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Dan kecebong itu juga dapat mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi katak dewasa. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan, seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Contohnya, pada tumbuhan, bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Dan pada hewan, seperti bunglon, itu peka terhadap rangsangan dan berganti warna sebagai respon terhadap rangsangan tersebut. Makhluk hidup juga memerlukan energi, di mana mereka memerlukan makanan dan air guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contohnya, seperti tumbuhan memerlukan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Makhluk hidup juga tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel, di mana makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniselular seperti bakteri, dan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiselular itu contohnya seperti manusia, hewan, dan jamur. Dan yang terakhir, makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa, di mana banyak sekali proses biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas serta proses lainnya saat mengeluarkan urin ataupun keringat.
Nah, demikian materi kita pada hari ini.